Langsung saja, poin pertama yaitu pengertian konsumsi, Islam, dan ruang lingkup. Pertama, pengertiannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa konsumsi yaitu pemakaian barang hasil produksi atau bahan makanan, pakaian, dan sebagainya. Barang-barang yang langsung memenuhi keperluan hidup kita. Menurut Samsulson, konsumsi adalah kegiatan menghabiskan utility atau nilai guna barang dan jasa. Ruang lingkup konsumsi Islam atau batasan subjek konsumsi Islam dalam pembelanjaan ada dua kriteria, yaitu yang pertama, batasan konsumsi makanan. Batasan yang terkait dengan kriteria sesuatu yang dibelanjakan, cara dan sifatnya. Batasan ini adalah yang dirumuskan oleh Islam mengenai konsumsi yang terkait dengan cara dan macam tanpa melihat pada kualitas sesuatu yang dibelanjakan, sedikit atau banyaknya, yaitu pembelanjaan yang terkait dengan hal-hal yang diharamkan Islam seperti kamar dengan berbagai jenis atau namanya, berbagai macam tembakau atau rokok yang dapat merusak badan, dan patung-patung yang telah diharamkan. Kedua, batasan pada kuantitas dan ukuran. Di antara yang termasuk dalam kriteria ini yaitu membelanjakan harta yang diperlakukannya dari yang tidak dapat ditanggung oleh pendapatannya. Ketiga, batasan konsumsi pakaian. Islam membolehkan, bahkan memerintahkan untuk seorang manusia, khususnya seorang muslim, untuk berpenampilan menarik, berwibawa atau anggun dengan menikmati perhiasan, pakaian, dan berbagai bentuk aksesoris yang Allah SWT ciptakan. Islam mewajibkan umatnya untuk menutup auratnya, yakni wilayah anggota badan yang bagi orang beradab dan bersih fitrahnya malu bila melihatnya. Poin kedua yaitu prinsip dan tujuan ekonomi Islam konsumsi. Dalam ekonomi Islam, konsumsi dikendalikan oleh 5 prinsip. Yang pertama, prinsip keadilan. Syarat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari makanan dan minuman secara halal dan tidak larang hukum. Kedua, prinsip kebersihan. Surat yang kedua harus baik atau cocok untuk dikonsumsi atau dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Karena itu tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan atau diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan, makanan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat. Ketiga, prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti jangan makan secara berlebihan. Prinsip tersebut tentu berbeda dengan ideologi kapitalisme dalam berkonsumsi yang menganggap konsumsi sebagai suatu mekanisme untuk menggenjot suatu produksi dan pertumbuhan. Keempat, prinsip kemurahan hati. Dengan mentaati pemerintah Islam, menaati perintah Islam, tidak ada bahaya maupun dosa ketika memakan dan meminum makanan halal yang disediakan oleh Tuhan. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan dengan keimanan yang kuat dalam tuntunannya dan perbuatan adil sesuai dengan itu, yang menjamin persesuaian bagi semua perintahnya. Kelima, prinsip moralitas. Bukan hanya mengenai makanan dan minuman langsung, tetapi dengan tujuan berakhirnya, yakni untuk meningkatkan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Masuk ke tujuan konsumsi. Tujuan konsumsi secara garis besar, yang pertama, untuk
mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, tercapainya kebaikan dan tuntunan jiwa yang mulia harus direalisasikan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, untuk mewujudkan kerjasama antar anggota dan tersedianya jaminan sosial takdir. Manusia hidup di dunia berbeda-beda. Ada yang ditakdirkan menjadi kaya dan sebaliknya. Yang ketiga, untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab individu terhadap kemakmuran diri, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari aktivitas ekonomi. Keempat, untuk minimalisir pemerasan dengan menggali sumber-sumber nafkah media, dan sumber nafkah sangat banyak dan beragam. Masuk ke poin ketiga, masalah dalam konsumsi. Yang pertama, maslahah dan kepuasan. Jika dilihat dari kandungan maslahah dari suatu barang dan jasa yang terdiri dari manfaat dan berkah, maka di sini seolah tampak bahwa manfaat dan berkah adalah identik. Sebagai contoh adalah dua orang, Zaid dan Hidun, yang dalam keadaan yang sama atau rasa lapar dan kesukaan yang sama-sama mengonsumsi daging sapi. Kedua, penentuan dan pengukuran masalah bagi konsumen. Besarnya berkah yang diperoleh berkaitan langsung frekuensi kegiatan konsumsi yang dilakukan. Semakin tinggi frekuensi kegiatan yang bermasalah, maka semakin besar pula berkah yang akan diterima oleh pelaku konsumsi. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa maslahah yang diterima merupakan perkalian antara pahala dan frekuensi kegiatan tersebut. Sekian presentasi saya mengenai Islam konsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.